Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day guys. Kali ini Kak Devi akan menemani kalian yang akan mengambil jurusan Soshum untuk belajar matematika dasar. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Diketahui 5 bilangan dengan bilangan terkecil adalah 15, bilangan terbesar adalah 90 dan mediannya adalah 50. Jika rataan hitungnya X bar, maka kalian punya waktu 1 menit untuk mencoba mengerjakan soal ini sebelum Kak Devi bahas ya. Pause videonya dan coba kerjakan. Oke, bagi kalian yang sudah mengerjakan, kita bisa mencocokkan jawaban ya. Oke, diketahui terdapat 5 bilangan, di mana bilangan terkecilnya 15 dan terbesarnya 90. Kemudian mediannya adalah 50. Berarti kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Selanjutnya, kita tahu X bar adalah rataan hitung. Rataan hitung dari kelima bilangan dapat dituliskan seperti ini, yaitu kita jumlahkan semuanya kemudian dibagi dengan banyaknya bilangan, yaitu 5. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. 155 diperoleh dari mana? 15 ditambah 50 ditambah 90. Oke, selanjutnya 155 dan B serta C itu sama-sama kita bagi 5. Kita peroleh X barnya adalah 31 ditambah B per 5 ditambah C per 5. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan yang tadi sudah kita tulis di awal ya. Kita lihat di sini B berada di antara 15 dan 50. B itu bisa jadi sama dengan 15, juga bisa jadi sama dengan 50. Tetapi tentunya B berada di antara 15 dan 50. Sehingga bisa kita tuliskan B lebih dari sama dengan 15 dan kurang dari sama dengan 50. Adapun C, kita bisa lihat di sini, C berada di antara 50 dan 90. Maka dari itu kita bisa tuliskan C lebih dari sama dengan 50 dan C kurang dari sama dengan 90. Selanjutnya, kita lihat tadi di X bar. X bar itu adalah 31 ditambah B per 5 ditambah C per 5. Sekarang kita akan memunculkan X bar pada pertidaksamaan di sebelah kanan yang tadi kita tuliskan. Pertama kita lihat pada X bar B-nya dibagi 5, C-nya juga dibagi 5 di sana. Maka langkah selanjutnya kita akan membagi 5 ke 3 ruas sehingga diperoleh B per 5 lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 10. 3 diperoleh dari 15 dibagi 5, kemudian 10 diperoleh dari 50 dibagi 5. Selanjutnya begitupun untuk yang pertidaksamaan di sebelah kanan. Ketiga ruas kita bagi 5, diperoleh C per 5 lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari sama dengan 18. Oke, selanjutnya kita lihat lagi X bar. Di sana B per 5 ditambah dengan C per 5 dan ditambah 31. Oke, kita mulai dari menambahkan B per 5 ditambah C per 5. Maka 3 akan ditambah 10, 10 akan ditambah 18, sehingga diperoleh B per 5 ditambah C per 5 itu lebih dari sama dengan 3 ditambah 10 dan kurang dari sama dengan 10 ditambah 18. Sehingga kita bisa tuliskan untuk penambahan 31-nya seperti ini. Nah, kita lihat sudah ada bentuk X bar di tengah-tengah sini sama dengan X bar. Sehingga kita bisa tulis X bar berada di antara X bar lebih dari sama dengan 3 ditambah 10 ditambah 31 yaitu 44 dan X bar kurang dari sama dengan 10 ditambah 18 ditambah 31 yaitu 59. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Soal selanjutnya, jika log 3 sama dengan 0,4771 dan log 2 sama dengan 0,3010, maka nilai dari log 75 adalah. Oke, kalian bisa pause videonya dan coba kerjakan soalnya ya. Nah, bagi kalian yang sudah selesai mengerjakan, kalian bisa mencocokkan jawaban dengan jawaban Kak Devi. Sekarang kita tahu pada soal ini yang ditanyakan adalah log 75, sedangkan yang diketahui adalah log 3 dan log 2. Perlu Kak Devi ingatkan, apabila kalian menemukan bentuk logaritma seperti ini, tidak ada
bilangan kecil di samping kirinya atau yang kita sebut dengan basisnya, itu tandanya basisnya adalah 10. Jadi dia bisa dibaca 10 log 3 atau 10 log 2 dan 10 log 75. Nah, 10 itu bisa tidak dibaca dan tidak ditulis. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan log 75 dengan memanfaatkan log 3 dan log 2? Maka tugas kalian adalah mencari suatu bilangan yang apabila dikalikan dengan bilangan lainnya akan menghasilkan 75, atau mencari pasangan bilangan yang apabila dibagi menghasilkan 75. Tapi syaratnya pasangan bilangan itu merupakan bilangan yang dihasilkan dari perkalian bilangan 3 dengan 2 dan bisa juga dengan 10. Yang penting harus melibatkan 10, 3, dan 2. Oke, jadi yang melibatkan 10, 3, dan 2 itu adalah 300/4. 300/4 itu sama dengan 75. Jadi log 75 bisa kita tulis atau sama dengan log 300/4. Berdasarkan sifat dari logaritma, log 300/4 bisa dituliskan menjadi log 300 dikurang log 4. Jadi log 75 itu sama artinya dengan log 300 dikurang log 4. Pada soal kita tahu log 3 adalah 0,4771. Maka log 300 adalah 2,4771. Nah, Kak Devi akan ingatkan, tapi Kak Devi nggak kasih tahu kenapa bisa log 300 sama dengan 2,4771, tapi Kak Devi mau kasih tahu triknya. Jadi kalau diketahui di soal log 3, kemudian kalian butuh log 300, ada penambahan 02 di sana. Jadi kalian tinggal tambahin 2 dengan nilai dari log 3. Kalau misalnya kalian butuh log 3000, maka nolnya ada 3 di belakang angka 3-nya, maka 3 ditambahkan dengan nilai dari log 3 yaitu 0,4771. Nanti kalian tambahkan dengan 3 sesuai dengan berapa banyak angka 0 yang ada di belakang angka 3. Selanjutnya log 4 kita rubah menjadi log 2 pangkat 2. Perubahan ini tidak merubah nilainya, masih tetap sama karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kenapa kita rubah menjadi 2 pangkat 2? Karena yang diketahui di soal itu log 2, jadi kita memunculkan angka 2 di sini. Nah, kemudian log 2 pangkat 2 itu sama artinya dengan 2 kali log 2. Kenapa 2 kali log 2? Karena di sana pangkat dari 2 adalah 2. Kalau seandainya pangkat dari 2 di sana 3, maka log 2 pangkat 3 adalah 3 kali log 2. Sehingga nilai dari log 75 adalah 1,8751. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal ketiga, jika fx sama dengan akar dari x ditambah 1 dan f bundaran gx sama dengan 2 kali akar dari x dikurang 1, maka nilai dari gx adalah, oke, kita tahu ini adalah materi fungsi komposisi. F bundaran gx itu artinya f gx. Kalian memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi f. Fx pada soal ini adalah akar dari x ditambah 1. Nah, bagaimana dengan fgx? Artinya kalian mengganti x di sini menjadi gx. Begitupun x yang di sini juga harus diganti menjadi gx, sehingga akan muncul fgx sama dengan akar dari gx ditambah 1. Nah, pada soal kita sudah mengetahui fgx. Fgx itu sama dengan f bundaran gx, di mana f bundaran gx adalah 2 dikali akar x dikurang 1. Nah, berarti kita bisa tuliskan 2 dikali akar x dikurang 1 sama dengan akar dari gx tambah 1. Nah, apabila kedua ruas kita kuadratkan untuk menghilangkan tanda akar, maka kita peroleh seperti ini. 4 diperoleh dari 2 dikuadratkan, 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian akar dari x dikurang 1, akarnya hilang karena sudah dikuadratkan. Begitupun dengan ruas kanan, akar dari gx ditambah 1 setelah dikuadratkan menjadi gx ditambah 1. Selanjutnya, ruas kiri kita kali pelangi 4 dikali x, kemudian 4 dikali negatif 1 diperoleh 4x dikurang 4 sama dengan gx ditambah 1. Selanjutnya kita pindah ruas, satunya ke sebelah kiri menjadi negatif,
Sebenarnya ini kedua ruas sama-sama dikurangi 1 ya. Cuma bahasa simpelnya itu pindah ruas supaya kalian cepat ingat. Oke, 4x dikurang 4 dikurang 1 itu adalah 4x dikurang 5, sehingga gx adalah 4x dikurang 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal nomor 4. Tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 50 dan 100. Nah, coba kalian kerjakan dulu, setelah itu baru dengarkan penjelasan Kak Devi, oke? Nah, sekarang Kak Devi akan bahas, semoga kalian udah kerjakan ya. Oke, bilangan ganjil antara 50 dan 100 itu ada 51, 53 sampai dengan 99. Nah, yang ditanyakan soal ini adalah berapa sih 51 ditambah 53 sampai dengan ditambah 99. Nah, kalau kita perhatikan ini membentuk deret apa? Kita lihat perbedaan setiap suku di sini adalah 2 ya, selalu bertambah 2. Nah, maka dari itu ini adalah deret aritmatika. Nah, rumus deret aritmatika untuk menentukan jumlah n suku pertama adalah Sn sama dengan n per 2 dikali A tambah UN. Nah, sekarang kita butuh n di sini. N adalah banyaknya suku ya, banyaknya suku yang akan kita jumlahkan. Kita lihat di sini. Bilangan yang akan dijumlahkan itu adalah bilangan ganjil antara 50 dan 100. Sekarang berapa sih banyaknya bilangan antara 50 dan 100 terlepas ganjil genapnya? Itu ada 49 bilangan. Itu di luar 50 dan 100 ya, tapi ada di antaranya. Berarti 50 dan 100 tidak termasuk. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. 51 adalah bilangan terkecilnya. Kemudian 99 bilangan terbesarnya. 99 adalah bilangan ganjil. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan ada 25 bilangan ganjil dan 24 bilangan genap. Kenapa ganjil lebih banyak daripada genap? Bisa kita simpulkan seperti itu karena bilangan antara 50 dan 100 itu yang paling besar merupakan bilangan ganjil, yaitu 99. Sehingga n-nya di sini adalah 25. Oke, selanjutnya kita akan menentukan siapa A. A itu adalah bilangan atau suku pertama ya, yaitu 51. UN suku terakhir yang dijumlahkan yaitu 99. Oke, kita bisa tulis berarti yang ditanyakan soal adalah S25. Berarti S25 sama dengan 25 per 2 dikalikan dengan 51 ditambah 99. Maka hasilnya adalah S25 sama dengan 25 dibagi 2 dikalikan dengan 150. Itu hasilnya adalah 1875. Jadi jawabannya yang E. Oke, ini soal terakhir kita hari ini. Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi adalah 432 cm persegi. Agar volume kotak tersebut mencapai maksimum, maka panjang rusuk persegi adalah... Oke, kalian bisa pause videonya dan coba kerjakan. Selanjutnya, kalian bisa dengarkan pembahasan dari Kak Devi. Oke, Kak Devi mulai bahas ya. Kak Devi harap kalian nonton pembahasannya setelah mulai mengerjakan, setelah selesai mengerjakan ya. Oke, jadi kotak yang dimaksud bisa kita gambarkan begini. Dia tanpa tutup. Kemudian di sini diketahui luas permukaannya, luas semua kotaknya itu adalah 432. Nah, apabila dibuka kotaknya itu terdiri dari 1 persegi yang merupakan alasnya dan 4 persegi panjang yang merupakan dinding-dindingnya. Sehingga apa yang diketahui tadi, 432 cm persegi dapat dihasilkan dari penjumlahan luas persegi ditambah dengan luas 4 persegi panjang. Nah, itu luas persegi rumusnya adalah S kuadrat. Di sini kita misalkan panjang rusuk alasnya itu S ya. Jadi ukuran alasnya itu S kali S, kemudian ukuran tingginya adalah T, sehingga ukuran dinding-dindingnya adalah S kali T. Sehingga 432 itu sama dengan S kuadrat
ditambah 4 kali S kali T. Kenapa 4 kali? Karena tadi dinding-dindingnya ada 4, di mana satu dinding ukurannya adalah S dikali T. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. 4 kali S kali T itu sama artinya dengan 4ST. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari panjang rusuk persegi. Panjang rusuk persegi di sini kita misalkan dia sebagai S. Nah, sekarang kita harus mengubah persamaan ini menjadi satu variabel. Caranya adalah kita akan mengubah 432 sama dengan S kuadrat tambah 4ST menjadi T sama dengan. Nah, artinya kalian akan menempatkan variabel S pada ruas yang berbeda dengan variabel T. Kita mulai dari memindahkan S kuadrat. Positif di kanan, maka akan negatif di kiri. Selanjutnya kita akan memindahkan 4S. Di sini 4S posisinya sebagai pengali 4S dikali T. Maka ketika kita pindahkan ke sebelah kiri akan menjadi pembagi. Tapi sebenarnya konsepnya adalah kedua ruas sama-sama dibagi 4S. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi 432 dibagi dengan 4S itu hasilnya 108 per S. Kemudian S kuadrat dibagi dengan 4S itu sama artinya dengan S per 4. Nah, sekarang kita fokus ke tujuan mencari S, yaitu agar volume kotak maksimum. Kita tahu cara mencari volume adalah panjang kali lebar kali tinggi ya untuk balok. Karena baloknya di sini alasnya berbentuk persegi, jadi volumenya adalah S kuadrat dikali T. Kemudian kita akan merubah T-nya seperti apa yang kita sudah kerjakan di awal. T-nya kita ganti menjadi 108 per S dikurang S per 4. Selanjutnya kita kali pelangi S kuadrat dikalikan dengan 108 per S dan ditambah dengan S kuadrat dikalikan dengan negatif S per 4. Nah, selanjutnya kita kalikan, diperoleh S kuadrat dikali 108 per S itu sama dengan 108S. Kemudian S kuadrat dikalikan dengan negatif S per 4 itu sama artinya dengan negatif S pangkat 3 per 4. Nah, agar volume maksimum maka turunannya harus sama dengan 0. Turunan pertama dari V itu tadi 108S dikurang S pangkat 3 per 4. Maka turunannya adalah 108 dikurang 3S kuadrat per 4. Itu harus sama dengan 0. Nah, bagi kalian yang masih lupa bagaimana konsep turunan, wajib banget kalian untuk pelajari. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bagi kalian yang masih lupa, agar Kak Devi bisa bantu untuk membuat video yang dapat menjelaskan dengan mudah dipahami bagaimana cara menurunkan. Oke, kita lanjut. Kita udah peroleh 108 dikurang 3S kuadrat per 4 itu sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan negatif 3S kuadrat per 4 itu sama dengan negatif 108. Kedua ruas sama-sama dikurangi 108. Atau cara gampangnya 108 pindah ke kanan, awalnya positif jadi negatif. Oke, selanjutnya kita bisa tuliskan 3S kuadrat sama dengan 108 dikali 4. Kedua ruas sama-sama dikali negatif 4. Jadi 3S kuadrat negatif 3S kuadrat per 4 dikali negatif 4 tuh hasilnya 3S kuadrat. Kemudian negatif 108 dikali negatif 4 itu sama dengan 108 dikali 4. Jadi positif dia. Oke, 3S kuadrat sama dengan 108 kali 4, maka S kuadrat adalah 108 dikali 4 dibagi 3. Maka S sendiri adalah 12 karena S kuadratnya sama dengan 144. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, itu dia 5 soal pertama untuk pembahasan soal latihan